Warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, khususnya yang berada di tepian Sungai Lematang dan sering guna ke Sungai Lematang untuk mandi, dihimbau untuk tidak guna kenyo sahabat muslimah. Pasalnya, menurut Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lahat, hasil yang dikeluarkan oleh Stasiun Pemantau Kualitas Air Online Monitoring System atau ONLIMO, Sungai Lematang mainiari sedang tercemar oleh bakteri amonia. Cak mano yo tanggapan warga? Teh kita simak wawancaranya. DLH Lahat sebut Sungai Lematang tercemar bakteri amonia. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Menurut saya sedih sih, karena kan sungai itu adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Agak sedih ya. Pertamanya tuh shock ya mbak ya, kok ada gitu nah virus yang bisa menyebabkan gatal-gatal kayak gitu, apalagi dari arus sungai itu ya. Kami sebagai masyarakat mendengar berita ini tentu sangat sedih. Menurut Anda, apa dampak buruk hal ini bagi masyarakat? Terganggunya proses keberlangsungan hidup masyarakat, karena kan sungai tadi ialah sumber proses kehidupan masyarakat kan. Air itu kebutuhan yang sangat perlu sekali, pokok. Bisa menyebabkan diare, itu DBD juga bisa, penyakit infeksi juga bisa. Misalnya tuh kayak menimbulkan gatal-gatal cek itu nambah kan bahaya gitu kan, apalagi dari arus sungai yang kita tuh bisa kita tuh selalu menggunakan ke air gitu kan. Dampak buruknya tentu karena itu adalah bakteri yang mungkin pasti akan membahayakan masyarakat yang menggunakan air dari sungai tersebut. Menurut Anda, mengapa Sungai Lematang bisa tercemar bakteri amonia? Sungai Lematang itu bisa tercemar gara-gara limbah masyarakat. Disebabkan oleh perilaku yang kurang baik, kemungkinan seperti membuang sampah sembarangan. Nah penyebabnya tuh bisa jadi mbak dari manusia sendiri yang membuang limbah sembarangan mbak, jadi airnya tuh terkontaminasi gitu. Menurut saya, faktor dari penyebab terjadinya pencemaran dari Sungai Lematang ini tadi pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat yang mungkin membuang limbah sembarangan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, sehingga bakteri-bakteri yang dibuang ataupun limbah-limbah yang dibuang akhirnya mencemari sungai yang digunakan oleh masyarakat. Menurut Anda, mengapa banyak orang yang membuang limbah rumah tangga ke sungai? Berdasarkan yang saya amati di sekitar, karena tidak adanya pembuangan yang pasti yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin karena tidak adanya tempat TPA atau sebagainya, jadi masyarakat sekitar langsung saja membuang ke sungai. Karena kalau di depan rumah mungkin terlihat, kalau di sungai mungkin dia bisa hanyut gitu. Mungkin mereka tuh bingung juga nak buang kemana, terus mereka buang sembarangan gitu nah. Mungkin karena saat ini pemikiran masyarakat itu menganggap bahwa ketika mereka membuang sampah ke sungai, sampah itu akan mengalir begitu. Tanpa mereka tahu bahwa pasti sampah itu akan menghambat begitu ya aliran sungai yang seharusnya mengalir. Menurut Anda, apakah pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan ini? Harusnya sih ya, karena takutnya berdampak ke masyarakat yang lainnya. Pemerintah harus segera menyelesaikan sebelum ini menyebar kemana-mana. Pemerintah tuh harus segera menyelesaikan masalah ini, bagaimana cara mengatasinya gitu. Pemerintah yang menjadi tokoh utama begitu ya, yang harusnya bisa mengatasi permasalahan ini supaya tidak semakin melebar. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya masalah ini segera selesai dan tidak terjadi lagi? Menurut saya, pemerintah seharusnya bisa lebih waspada dan memberikan fasilitas untuk pembuangan sampah yang pasti pada masyarakat, supaya masyarakat tidak bingung mau membuangnya di mana. Karena kalau dibakar juga, limbah masyarakat itu bisa menyebabkan polusi udara. Harus pemerintah lakukan yaitu mungkin untuk melakukan evaluasi, dan juga pemerintah mengharuskan penyuluhan untuk masyarakat tersebut agar tidak mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Cara mengatasinya tuh pemerintah tuh harus mengedukasi warga agar membuang sampahnya tuh tertib, jangan sembarangan gitu mbak. Yang harus dilakukan oleh pemerintah berhubung adalah sungai itu tentu tidak bisa dikelola oleh individu begitu ya. Maka di sini adalah peran penting dari pemerintah dan juga pemimpin yang harus menerapkan syariat begitu dan mengatur negara itu dengan aturan-aturan Islam, sehingga dapat dicegah ada dan juga diatasi pencemaran-pencemaran yang terjadi tersebut dengan mengelola infrastruktur dengan sebagaimana seharusnya. Tentu hal ini tidak terjadi tiba-tiba. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya ini adalah masuknya limbah rumah tangga ke Sungai Lematang melalui selokan. Cak mano yo Islam nyelesai ke permasalahan ini? Teh kita simak penjelasan dari Ustazah.
Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Pencemaran sungai yang terjadi biasanya diakibatkan oleh banyaknya limbah yang masuk ke badan sungai. Kasus pencemaran air sungai yang terjadi baru-baru ini di Sungai Lematang misalnya, ada cemaran amonia yang cukup tinggi dan juga BOD ya, biochemical oxygen demand, yang dia memang tergolong pada indeks cemaran berat. Pencemaran sungai menyebabkan rakyat sulit mendapatkan air bersih. Hal ini akibat buruknya sebenarnya tata kelola, industrialisasi, dan juga buruknya perilaku masyarakat. Yang sebenarnya akar persoalannya adalah AB-nya pemerintah dalam mengupayakan air bersih serta tata kelola negara yang kapitalistik liberal. Tidak heran pemerintah kerap menetapkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap pengadaan air bersih, seperti tidak adanya upaya yang serius dalam memelihara sungai dari pencemaran. Padahal banyak masyarakat yang masih bergantung langsung pada air sungai tersebut. Hal ini juga menunjukkan negara hanya berfungsi sebagai regulator, bukan pengurus umat. Pengadaan air bersih untuk masyarakat menggunakan hitung-hitungan ekonomi. Memang dalam sistem kapitalisme, pemerintah memosisikan dirinya itu sebagai pedagang yang berbisnis kebutuhan rakyat. Jika rakyat ingin memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus membayar dengan harga yang sepadan. Selain itu, tata kelola sistem ekonomi kapitalisme itu meliberalisasi kepemilikan. Seluruh sumber daya alam boleh dikuasai dan dikelola swasta, termasuk air. Rakyat tidak dianggap sebagai pihak yang harus dijaga keberlangsungan hidupnya, melainkan diposisikan sebagai konsumen bagi para pemilik modal. Berbeda dengan sistem Islam, sumber-sumber mata air, sungai, laut, selat, teluk, danau merupakan milkiyah ammah atau kepemilikan umum. Karena itu, sumber-sumber tersebut, mata air tersebut tidak boleh dikomersialisasi. Dan khilafah akan mengelola mata air dan memeliharanya dari pencemaran, sehingga semua masyarakat bisa menikmatinya secara gratis. Perusahaan swasta tidak boleh menguasai sumber air yang berakibat pada terhalangnya masyarakat atau rakyat banyak untuk mengaksesnya. Negara juga akan menentukan hima atau daerah yang dilindungi di daerah hulu untuk memastikan daerah resapan air tetap terjaga. Islam memandang air sebagai kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai hanya oleh segelintir orang saja, dan negara menjamin masyarakat secara umum dapat mengakses air. Tersebab air menjadi hak dasar manusia, pengelolaan air dalam sejarah kekhilafahan Islam menjadi sangat teratur. Ini mulai dari tahapan menjaga stabilitas dan kontinuitas suplai air itu sendiri, seperti menjaga konservasi alam, kemudian sanitasinya, hingga seluruh program pengelolaan air lainnya. Bahkan, khilafah membuat grand design dan peta jalan agar ketersediaan air ini bisa terus berlangsung. Negara akan mendirikan industri air bersih, sehingga kebutuhan air bersih setiap individu masyarakat akan terpenuhi kapanpun dan dimanapun. Status kepemilikannya adalah harta milik umum atau harta milik negara, dikelola pemerintah untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Negara juga akan memanfaatkan berbagai kemajuan sains dan teknologi, memberdayakan para pakar yang terkait dengan berbagai upaya tersebut, seperti pakar ekologi, hidrologi, teknik kimia dan industri, serta ahli kesehatan lingkungan. Sungai-sungai besar di wilayah khilafah pada masa lalu juga mendapat perhatian besar, semisal Sungai Nil di Mesir yang dikelola sedemikian rupa, terutama pada masa Sultan An-Nuwairi dan Sultan Al-Makrizi. Begitupun pada para penguasa lainnya dari dinasti Ayyubid dan Mamluk. Mereka melakukan pembersihan sungai, pengerukan kanal, dan memperbaiki dam.
Negara dalam hal ini membayar beberapa tenaga pengawas maupun konsultan. Semua ini merupakan refleksi dari fungsi kepemimpinan dalam Islam yang tegak di atas asas keimanan dan pelaksanaannya dibimbing oleh syariat. Para pemimpin Islam benar-benar memfungsikan dirinya sebagai ro'in atau pengurus, sekaligus junnah atau penjaga bagi seluruh rakyat. Alhasil, solusi tepat untuk menyelesaikan problematika krisis atau ketersediaan air untuk pelayanan terhadap rakyat adalah dengan menerapkan syariat Islam dalam pengelolaan air, mulai dari pengelolaan sumber daya air, distribusi, teknologi, pelayanan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang kompeten, serta produk hukum terkait pengelolaan air. Semua itu harus diterapkan secara kafah.